Aduh, kamu gak sabaran banget. Pelan-pelan dong. Lebih enak lagi kalau kita pemanasan dulu. Ayo pindah, jangan di sini. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Malam itu, di sebuah tempat karaoke, Ibu Rahmi 45 tahun duduk sendirian. Pria yang seharusnya menemaninya mendadak membatalkan janji. Rahmi, seorang janda kaya pemilik perusahaan fashion besar, merasa jengkel karena kesepian yang tiba-tiba datang. Ia keluar dari bilik, berjalan perlahan di lorong, matanya menangkap seorang pria muda yang sedang melintas cepat di depannya. Pria itu, yang bernama Wahyu, berusia 25 tahun. Rahmi berbalik cepat, lalu memanggilnya. "Hei nak, tunggu sebentar," kata Rahmi, suaranya tenang namun mengandung perintah. Wahyu menoleh, bingung. "Ya bu," Rahmi mendekat. "Kamu sedang buru-buru. Tante lagi kesepian. Pria yang harusnya menemani Tante batal datang. Mau temani Tante karaoke?" Wahyu tampak terkejut. Ia melihat penampilan Rahmi yang mewah, lalu menatap jamnya. "Maaf bu, saya tidak bisa. Saya sedang ada urusan kerjaan yang harus diselesaikan." Rahmi tersenyum, senyum yang dingin. "Pekerjaan apa? Tante bayar kamu lebih mahal. Kamu temani Tante sampai larut malam, Tante beri kamu 10 juta rupiah. Bagaimana?" Mata Wahyu langsung membulat, namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. 10 juta? Itu uang besar bu, tapi saya benar-benar tidak bisa. Saya bukan orang yang bisa diajak seperti itu. Rahmi tertawa kecil melambaikan tangannya seolah uang 10 juta hanyalah receh. "Dengar Wahyu, Tante hanya butuh teman. Tidak ada urusan aneh-aneh. Tante hanya mau ngobrol, nyanyi, dan sedikit minum. Kamu hanya perlu duduk di sana, tertawa dan buat Tante merasa tidak sendirian malam ini. Uang ini bisa membantu hidupmu kan?" Rahmi melihat kelelahan di mata Wahyu. Ia tahu tawaran sebesar itu sulit ditolak oleh pria muda yang pasti sedang berjuang. "Tolong, kali ini saja. Tante janji tidak akan merepotkan." Rahmi melanjutkan, nadanya kini terdengar tulus dan memelas. Perasaan minder dan harga diri Wahyu bertarung dengan kebutuhan finansialnya. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Baik bu, saya akan temani. Tapi saya hanya bisa menemani sampai jam 1 pagi, tidak lebih." Putus Wahyu. Rahmi mengangguk cepat. "Sip, itu cukup. Ayo kita masuk." Maka malam itu Wahyu dan Rahmi menghabiskan waktu bersama di bilik karaoke. Mereka bernyanyi lagu-lagu lama yang ternyata disukai Rahmi, dan Wahyu yang awalnya kaku, perlahan mulai merasa santai. Rahmi terus menuangkan minuman dan mengajaknya berbicara. Ia menemukan bahwa Wahyu adalah pemuda yang sopan dan jujur yang justru membuatnya semakin terpikat. Ia sadar sejak pertemuan spontan itu, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Wahyu. Saat jam menunjukkan pukul 1 lebih sedikit, Wahyu berdiri. "Terima kasih banyak Bu Rahmi, saya harus pamit sekarang." Rahmi langsung menahan lengan Wahyu. "Kenapa buru-buru? Sudah sangat larut, Wahyu. Jalanan pasti sepi. Tante yang antar kamu pulang." "Jangan, Tante yang salah mengajakmu sampai selarut ini. Tante merasa tidak enak jika kamu pulang sendirian naik taksi. Biarkan Tante mengantar, itu tanggung jawab Tante." Ijar Rahmi menatap Wahyu dengan sorot mata yang penuh kepedulian yang dibuat-buat. Wahyu akhirnya setuju. Mereka berdua keluar, dan Rahmi mengemudikan mobilnya. Namun lain halnya menuju tempat tinggal Wahyu, mobil itu justru berhenti di depan sebuah rumah mewah yang sangat besar. "Loh, Bu Rahmi, ini rumah siapa?" tanya Wahyu keheranan saat Rahmi mematikan mesin. "Ini rumah Tante," jawab Rahmi tenang. "Tante tidak jadi mengantar kamu pulang." "Maksudnya?" Rahmi mencondongkan tubuhnya ke depan menatap Wahyu. "Maksud Tante kamu menginap saja di sini malam ini. Sudah jam segini. Pulang ke kos-kosan atau kontrakan itu capek. Istirahat saja di kamar tamu. Besok pagi-pagi, Tante pastikan kamu sudah berangkat kerja." Wahyu merasa tidak nyaman. "Tapi Bu, saya tidak enak.
Baru kenal, langsung menginap di rumah ibu. Tidak perlu sungkan. Tante hanya khawatir dengan keselamatan kamu. Kalau kamu pulang sekarang, sudah jam 2. Lalu besok pagi kamu harus bangun subuh lagi. Tante tidak mau teman baru Tante kecapean. Ini cuma kamar tamu. Lagi pula, Tante mau memastikan kamu sarapan dengan menu yang enak besok pagi. Rahmi memberikan jaminan membuat Wahyu merasa tidak ada alasan kuat untuk menolak. Ia juga merasa terlalu lelah untuk berdebat. Baiklah, Bu Rahmi, saya menginap. Tapi saya janji jam 6:30 saya langsung pergi, kata Wahyu pasrah. Rahmi senang sekali. Bahagianya sulit disembunyikan. Ia berhasil dapatkan waktu lebih lama dengan pria yang telah mencuri perhatiannya pada pandangan pertama. Inilah cara Rahmi. Jika ia menginginkan sesuatu, ia akan melakukannya dengan segala cara, tanpa peduli resiko atau etika. Pagi itu, Wahyu terbangun dengan perasaan panik. Ia membuka mata dan melihat jam dinding di kamar tamu mewah Ibu Rahmi. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Aduh, matilah aku, gumam Wahyu. Langsung meloncat dari kasur. Ia lupa, saking nyamannya menginap, ia melewatkan alarm subuh. Dia langsung sadar hari itu adalah hari yang sangat penting. Hari pertamanya bekerja. Wahyu baru saja diterima sebagai admin marketplace di sebuah perusahaan pakaian yang menjual produknya di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Ini adalah pekerjaan formal pertamanya. Wahyu segera mengenakan pakaiannya, tanpa sempat sarapan yang dijanjikan Rahmi. Ia menemukan Rahmi sudah rapi dan sedang menelepon di ruang tengah. Bu, Rahmi, maaf sekali, saya harus buru-buru, sudah terlambat, saya langsung berangkat ya, kata Wahyu merasa bersalah. Rahmi menutup teleponnya. Loh, Wahyu, kenapa terburu-buru begitu? Kamu belum sarapan? Tante sudah siap kan? Maafkan saya, Bu. Ini hari pertama saya kerja. Kalau sampai terlambat, bisa langsung dipecat. Saya benar-benar harus pergi sekarang. Terima kasih banyak untuk tumpangannya, jawab Wahyu, lalu bergegas menuju pintu depan. Rahmi hanya bisa tersenyum melihat kepanikan Wahyu. Hati-hati, Nak, ujarnya tanpa berusaha menahan lebih lama. Wahyu tiba di kantor barunya dengan tergesa-gesa. Perusahaan itu, yang bergerak di bidang fashion, tampak ramai. Ketika ia melapor ke bagian personalia, wajahnya langsung bertemu dengan manajer yang akan menjadi atasan langsungnya. Manajer itu, Bapak Agung, menatap jam tangannya, wajahnya keras. Selamat pagi, Pak Agung. Maaf, saya Wahyu, karyawan baru admin Shopee. Saya terlambat, kata Wahyu dengan napas terengah-engah. Agung menyilangkan tangan di dada. Terlambat? Kamu tahu ini jam berapa, Wahyu? Ini hari pertamamu bekerja. Di perusahaan ini, kami menghargai ketepatan waktu. Hari pertama terlambat, itu sudah catatan buruk, ujar Agung dengan nada tegas. Saya mohon maaf, Pak, ada kendala di jalan. Besok saya janji tidak akan terulang, jawab Wahyu. Meski ia tahu alasannya tidak akan diterima. Baik, ini peringatan lisan pertama. Silahkan langsung bekerja. Tapi saya harus melaporkan ini ke bos. Aturan perusahaan tetap harus dijalankan, kata Agung tanpa kompromi. Wahyu hanya bisa mengangguk pasrah. Ia langsung menuju meja kerjanya, hatinya dipenuhi rasa khawatir. Ia takut karir barunya akan berakhir bahkan sebelum sempat dimulai. 1 jam kemudian, Agung masuk ke ruangan utama menuju kantor pribadi bos. Permisi, Bu, ada yang perlu saya laporkan mengenai karyawan baru kita yang di posisi admin marketplace. Lapor Agung. Ya, ada apa? Masalah apa? Tanya bos itu dengan nada dingin. Dia terlambat, Bu. Padahal ini hari pertamanya. Saya sudah beri peringatan lisan, tapi saya rasa ibu perlu tahu. Bos itu tampak kesal. Pegawai baru seharusnya menunjukkan semangat tinggi. Siapa namanya? Suruh dia menghadap saya sekarang. Saya tidak suka orang yang tidak disiplin, ujar bos dengan nada tegas. Biar saya panggilkan, Bu. Namanya Wahyu. Bos itu bangkit dari kursinya, berniat keluar untuk memberi pelajaran langsung kepada karyawan baru yang berani terlambat di hari pertama. Ketika Agung menunjuk ke arah meja kerja Wahyu, bos itu seketika terdiam.
langkah kaki bos itu terhenti di tengah pintu. Nah, itu dia Bu, yang paling ujung, yang sedang menunduk di depan layar. Ketika Wahyu mendengar namanya dipanggil oleh Agung, ia mengangkat kepala. Dan saat itulah mata Wahyu bertemu langsung dengan mata bosnya. Mereka berdua terdiam, terkejut. Bos itu adalah Ibu Rahmi, wanita yang semalaman menghabiskan waktu bersamanya di karaoke dan yang menahan dirinya menginap di rumah mewahnya. Wahyu yang mulainya memasang wajah marah dan tegas seketika melunak. Rasa kesalnya menguap digantikan dengan senyum lebar yang hampir tak terlihat. Wahyu, Rahmi memanggil namanya, lebih seperti sebuah gumaman kaget. Ibu Rahmi, balas Wahyu bingung harus memanggil bosnya dengan sebutan apa. Agung yang berdiri di antara mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Pak Agung, ujar Hami, menormalkan kembali suaranya. Anda bisa kembali bekerja. Biarkan saya yang urus karyawan baru ini. Saya akan bicara dengannya secara pribadi. Rahmi kemudian menatap Wahyu. Senyum di wajahnya kini terlihat jelas. Senyum kemenangan yang terselubung. Wahyu, ikut tante sekarang, kata Rahmi sambil memberi isyarat dengan kepalanya agar Wahyu mengikutinya ke ruang kerja pribadi. Wahyu dengan tubuh kaku berdiri dari tempat duduknya menuju ke ruangan bos, dikelilingi oleh tatapan penasaran para karyawan lain yang bertanya-tanya mengapa karyawan baru itu langsung dipanggil ke ruangan bos di hari pertama kerja. Apalagi setelah terlambat. Wahyu berjalan menuju ruang kerja Ibu Rahmi. Setiap langkah terasa berat, diiringi rasa cemas yang semakin menjadi-jadi. Ia memikirkan dua hal yang bisa saja terjadi di dalam ruangan itu. Pertama, ia akan dimarahi habis-habisan karena terlambat di hari pertama. Kedua, rahasia pertemuannya semalam di karaoke dan acara menginap di rumah Rahmi akan terbongkar. Ia yakin Rahmi akan memecatnya karena merasa dipermalukan atau terancam. Ia mengetuk pintu dan suara Rahmi mempersilahkan masuk. Ruangan kerja Rahmi sangat mewah, dengan pemandangan kota yang terhampar luas. Rahmi duduk di kursinya dengan senyum yang tidak bisa diartikan oleh Wahyu. Duduk Wahyu, kata Rahmi menunjuk sofa di depannya. Wahyu duduk di ujung sofa, punggungnya tegak lurus karena tegang. Maaf Bu Rahmi, saya minta maaf atas keterlambatan saya pagi ini. Saya tidak punya alasan yang bisa diterima, dan saya juga minta maaf soal semalam. Rahmi melambaikan tangan memotong ucapan Wahyu. Sudah Wahyu, soal keterlambatan itu sudah lewat. Tante yang salah karena menahan kamu menginap. Jadi lupakan saja urusan disiplin kantor untuk saat ini. Mendengar hal itu Wahyu merasa sedikit lega tapi masih bingung. Rahmi yang ia kenal sebagai bos yang tegas, kini tampak seperti wanita yang sama yang mengajaknya bercanda semalam. Tapi Bu, saya takut Pak Agung. Rahmi mencondongkan tubuh sedikit ke depan, tatapannya lembut. Pak Agung hanya menjalankan tugasnya. Tapi di sini, di ruangan ini, Tante adalah pimpinan tertinggi. Dan Tante tidak mau kamu dipecat. Justru sebaliknya. Rahmi membuka laci mejanya, mengambil sebuah amplop tebal dan meletakkannya di meja. Amplop itu berisi uang tunai yang jumlahnya cukup besar. Ini untuk kamu, ujar Rahmi. Wahyu menatap amplop itu lalu menatap Rahmi. Apa ini Bu? Saya tidak mengerti. Itu uang tutup mulut, jelas Rahmi dengan suara rendah, tapi sorot matanya tajam. Tante tidak mau ada satupun orang, termasuk Pak Agung atau karyawan lain, yang tahu bahwa kita kenal. Apalagi tahu kalau kamu menginap di rumah Tante semalam. Rahasia itu harus terkunci rapat di antara kita berdua. Kamu paham maksud Tante kan? Wahyu mengangguk pelan. Ia mengerti. Rahmi sebagai bos besar dan wanita terhormat, tentu tidak ingin skandalnya dengan pria muda di kantor terbongkar. Baik Bu, saya janji, saya tidak akan bicara pada siapapun soal semalam. Saya janji
saya tidak akan bicara pada siapapun soal semalam. Dato karena mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ia tahu uang itu adalah harta dari kerahasiaan mereka. Rahmi tersenyum puas. Bagus, Tante senang kita bisa saling jaga. Tiba-tiba, Rahmi mengubah topik pembicaraan. Dengar Wahyu, Tante sudah putuskan, posisi admin marketplace itu terlalu rendah untuk kamu. Dan kalau kamu terus di sana, Pak Agung akan terus mengawasi kamu. Itu tidak nyaman untuk Tante dan juga kamu. Maksud Ibu? Rahmi beranjak dari kursinya, berjalan mendekat dan berdiri di samping Wahyu. Tatapannya gini berubah menjadi menggoda, seperti saat di karaoke semalam. Mulai hari ini, kamu bukan lagi admin marketplace. Kamu naik jabatan. Kamu sekarang adalah asisten pribadi Tante. Gaji naik 3 kali lipat. Bagaimana? Wahyu terperanjat, kaget, bingung, senang, dan takut bercampur aduk. Dalam hari pertamanya bekerja, ia langsung naik jabatan, mendapat uang tutup mulut, dan kini harus bekerja sangat dekat dengan wanita yang jelas-jelas tertarik padanya. Bu Rahmi, ini terlalu cepat. Saya belum punya pengalaman sebagai asisten pribadi. Saya takut tidak bisa. Jangan takut Wahyu, potong Rahmi, menyentuh pundak Wahyu dengan lembut. Tante yang akan mengajari kamu semuanya. Kamu hanya perlu ikut Tante, kemanapun Tante pergi, dan membantu semua urusan Tante. Baik urusan kantor maupun urusan pribadi. Rahmi menekankan kata pribadi dengan jeda yang disengaja. Wahyu tahu Rahmi tidak hanya bicara tentang berkas-berkas pekerjaan. Semua ini hanyalah modus Rahmi agar ia bisa selalu bersama Wahyu, pria yang ia cintai pada pandangan pertama. Wahyu tahu ini adalah kesempatan emas, sebuah loncatan karir yang jila, namun ia juga tahu ia sedang ditarik ke dalam permainan berbahaya oleh bosnya sendiri, yang memiliki kekuasaan dan uang tak terbatas. Akhirnya godaan itu terlalu besar untuk ditolak. Baiklah Bu Rahmi, saya terima. Jawab Wahyu memantapkan diri. Bagus, selamat datang asisten pribadi Tante. Sekarang lupakan saja meja admin yang panas itu. Mulai sekarang ruanganmu di sebelah ruangan Tante. Dan kita akan segera mulai pekerjaan kita. Status Wahyu kini resmi berganti dari admin marketplace menjadi asisten pribadi Ibu Rahmi. Kesehariannya langsung berubah total. Pekerjaannya bukan lagi mengurus inventaris produk di gudang, melainkan mengurus jadwal Rahmi, menemani rapat dengan klien besar, hingga menyiapkan keperluan pribadi di rumah. Setiap hari, Wahyu selalu berada di sisi Rahmi. Mereka bekerja di kantor yang bersebelahan, makan siang di meja yang sama, bahkan sering pulang bersama. Namun, di balik kemudahan dan gaji besar itu, Wahyu menghadapi cobaan yang berat. Wahyu, Tante lapar. Hari ini kita makan di luar ya. Kamu yang pilih tempatnya. Mau mencoba restoran baru yang romantis? Tanya Rahmi suatu siang saat mereka sedang meninjau laporan keuangan. Wahyu segera menjawab, menjaga nada suaranya tetap formal. Baik Bu, saya sudah siapkan 2 opsi restoran yang bagus untuk meeting klien. Salah satunya ada ruang VIP agar tidak terganggu. Rahmi tersenyum kecut. Kenapa harus meeting klien? Tante mau makan siang romantis sama kamu, Wahyu. Bukan meeting, katanya sambil mencondongkan tubuh sedikit di meja. Maaf Bu, saya hanya berusaha profesional. Kita harus menjaga citra di depan karyawan lain. Jawab Wahyu tetap memasang wajah datar dan kaku. Rahmi tahu, Wahyu masih menjaga jarak dan merasa minder. Perbedaan usia 20 tahun dan status ekonomi yang jauh membuat Wahyu selalu bersikap dingin. Wahyu, kenapa kamu selalu kaku begitu sih? Tante ini bos kamu dan juga temanmu. Kita sudah melewati malam karaoke yang menyenangkan. Kenapa sekarang kamu kembali seperti orang asing? Desak Rahmi suatu sore. Saat itu mereka berada di dalam mobil, hendak menuju acara amal perusahaan. Bu Rahmi, Wahyu memulai, mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Saya tahu ibu bos saya, dan saya menghargai semua yang ibu berikan. Tapi saya harus tahu batasan. Saya hanyalah karyawan ibu. Saya tidak mau orang lain menganggap saya memanfaatkan ibu atau berpikir yang tidak-tidak.
Jelasnya, Rahmi tertawa geli. Memanfaatkan? Tante tidak peduli omongan orang, justru tante suka diperhatikan oleh pria muda. Lagi pula, siapa yang peduli? Uang tante tidak akan habis hanya untuk membuat kamu senang. Rahmi kemudian mengganti topik, kali ini tentang rencana akhir pekan. Sabtu ini, tante kosong. Tante mau ajak kamu ke villa di puncak. Kita bisa mengobrol santai sambil minum wine di dekat perapian. Kamu pasti suka. Maaf Bu Rahmi, akhir pekan ini saya sudah janji dengan ibu saya untuk membantu membersihkan rumah. Tolak Wahyu halus, padahal tidak ada janji sama sekali. Rahmi merasa kesal karena godaannya selalu dibalas dengan penolakan sopan. Dia frustrasi. Pria lain pasti akan langsung menyambut ajakannya, tapi Wahyu tidak. Justru sifat dingin Wahyu itulah yang semakin membuat Rahmi tertantang. Dia ingin menaklukkan pria muda itu. Karena penolakan di kantor dan di mobil tidak berhasil, Rahmi kembali menggunakan cara yang ia sukai, karaoke dan minuman. Di malam hari, sepulang kantor, Rahmi sering mengajak Wahyu ke kafe mewah untuk sekedar nongkrong santai atau ke tempat karaoke. Ayo Wahyu, minum lagi. Lupakan sejenak pekerjaan dan status. Goda Rahmi saat mereka duduk di sofa kafe yang remang-remang. Terima kasih Bu, saya cukup air mineral saja. Saya harus menjaga kondisi badan. Balas Wahyu sambil memegang gelas air putihnya. Rahmi mendesah. Kamu ini sungguh membosankan Wahyu. Tante sudah berikan kamu posisi tinggi. Tante berikan uang. Tante ajak senang-senang, tapi kamu tetap saja menjaga jarak. Saya hanya tahu diri, Bu. Umur kita jauh berbeda. Saya ini hanyalah karyawan biasa. Kita tidak selevel. Ucap Wahyu jujur mengakui perasaannya yang minder. Rahmi menatap tajam, menantang. Siapa bilang kamu tidak selevel? Di mata tante, kamu lebih menarik, lebih segar, dan lebih baik daripada pria manapun yang pernah tante temui. Tante tidak peduli usia dan status. Tante hanya mau kamu. Wahyu terdiam, terperangkap dalam tatapan Rahmi. Dia merasa chemistry itu ada. Dia merasakan ketertarikan fisik terhadap Rahmi yang memang masih terlihat cantik dan membesona. Namun, rasa takut akan perbedaan status, rasa bersalah dan harga dirinya selalu menahannya untuk membalas godaan Rahmi. Keseharian Wahyu pun berubah menjadi perang batin antara profesionalisme dan godaan, antara rasa minder dan kesempatan emas untuk menikmati kemewahan yang ditawarkan oleh bosnya itu. Rahmi terus mencoba, dan Wahyu terus menolak, menciptakan ketegangan yang membuat hubungan mereka semakin rumit. Setelah berminggu-minggu digoda dan ditolak secara halus, Ibu Rahmi mulai merasa kesal. Semua usahanya, mulai dari ajakan makan malam romantis hingga tawaran berlibur ke villa di puncak, selalu dimentahkan oleh sikap profesional Wahyu yang kaku. Rahmi frustrasi, tetapi penolakan Wahyu justru membuatnya semakin penasaran. Suatu pagi, Rahmi memanggil Wahyu ke ruang kerjanya. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Wahyu, Tante sudah ambil keputusan. Perusahaan kita harus menjalin kerjasama dengan beberapa vendor di Bali. Tante tidak bisa pergi sendirian. Tamu wajib ikutan ke sana. Ujar Rahmi, terdengar seperti sebuah perintah bukan ajakan. Wahyu menimbang-nimbang. Kali ini terdengar seperti pekerjaan resmi, tetapi ia tahu ini hanyalah salah satu modus Rahmi. Bali, Bu, untuk berapa lama? Dan apakah benar-benar harus saya yang ikut? Bukankah Pak Agung lebih kompeten untuk urusan vendor? Tanya Wahyu mencoba berkelit. Rahmi tersenyum tipis. Tentu saja harus kamu, Wahyu. Pak Agung itu terlalu formal. Tante butuh orang muda dan segar seperti kamu untuk menemani Tante. Kita akan di sana selama 3 hari 2 malam. Setelah urusan bisnis selesai, 2 hari sisanya adalah waktu istirahat. Rahmi menekankan kata istirahat membuat Wahyu mengerti maksudnya. Semua akomodasi, tiket pesawat, dan uang saku akan diurus perusahaan. Kamu hanya perlu menyiapkan pakaian. Bagaimana? Rahmi menatap Wahyu penuh harap. Wahyu menyadari ia tidak bisa menolak perintah yang dibalut urusan kantor ini. Selain itu, Rahmi berhasil meyakinkan Wahyu bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab asisten pribadi. Akhirnya, Wahyu mengangguk pasrah. Baik Bu Rahmi, saya akan siapkan semua berkas yang diperlukan. Jawab Wahyu memantapkan hati. Rahmi langsung bersorak dalam hati.
Ini adalah kesempatan terbaiknya. Mereka pun terbang ke Bali. Setibanya di sana, Rahmi tidak menyewa hotel biasa, melainkan sebuah villa mewah dengan kolam renang pribadi dan pemandangan laut lepas. Villa ini benar-benar terpisah dari keramaian, menjanjikan privasi penuh. Setelah urusan meeting singkat yang hanya memakan waktu setengah hari, Rahmi langsung menarik Wahyu masuk ke dalam mode liburan. Ayo Wahyu, lupakan kantor, lupakan Jakarta. Di sini kita adalah Rahmi dan Wahyu, bukan bos dan asisten, kata Rahmi sambil melepaskan blazer formalnya. Selama di Bali, suasana terasa berbeda. Jarak antara mereka perlahan memudar. Wahyu yang biasanya kaku dan dingin, kini mulai terbuka. Keindahan Bali, suasana yang santai, dan kehangatan Rahmi tanpa adanya tatapan dari karyawan lain membuat tembok pertahanan Wahyu runtuh. Rahmi sengaja menghabiskan waktu dengan cara yang romantis. Mereka jalan-jalan menyusuri pantai saat matahari terbenam. Mereka makan malam di tepi laut. Dan seperti kebiasaan Rahmi, malam harinya mereka menghabiskan waktu di villa sambil karaoke dan minum-minum santai. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu sebetulnya bisa tertawa seperti ini, Wahyu? Tanya Rahmi suatu malam setelah melihat Wahyu tertawa lepas saat karaoke. Wahyu tersenyum tulus. Saya hanya merasa nyaman di sini, Rahmi, jauh dari kantor. Rasanya seperti kita teman biasa. Itu bagus, balas Rahmi, matanya penuh makna. Tante tidak pernah ingin kamu melihat Tante sebagai bos yang menakutkan. Pada malam terakhir mereka di villa, setelah berbagi cerita dan tertawa, Wahyu tidak lagi merasakan rasa minder yang sama. Ia melihat Rahmi bukan lagi sebagai bos kaya raya yang jauh lebih tua, tetapi sebagai wanita kesepian yang memiliki hati lembut dan tertarik padanya. Ketertarikan yang selama ini dipendam Wahyu akhirnya muncul ke permukaan. Mereka menghabiskan malam itu dengan kebersamaan yang intens. Mereka menonton film, mengobrol dari hati ke hati, dan berbagi minuman. Kehangatan yang tercipta di dalam villa mewah itu membuat Wahyu merasa tertarik pada Ibu Rahmi. Wahyu akhirnya membalas perasaan Rahmi. Semua penolakan yang selama ini ia berikan kini berubah menjadi penerimaan. Perjalanan ke Bali ini sukses besar. Wahyu sudah jatuh ke dalam pesona cinta yang ditawarkan bosnya. Mereka berdua kini resmi menjadi sepasang kekasih dalam kerahasiaan. Hubungan Rahmi dan Wahyu sepulang dari Bali semakin erat. Mereka kini tak terpisahkan, baik di kantor maupun di luar jam kerja. Wahyu tidak lagi merasa minder, ia membalas perasaan Rahmi dengan tulus. Mereka hidup dalam gelembung kebahagiaan dan kerahasiaan yang mereka ciptakan sendiri. Kebersamaan mereka terasa alami dan penuh kehangatan, seolah perbedaan usia dan status tidak pernah ada. Mereka sudah mulai membicarakan masa depan, meskipun semuanya masih terasa samar. Wahyu merasa nyaman dan bahagia. Rahmi merasa telah menemukan kembali harga dirinya dan cinta yang hilang. Namun kebahagiaan itu harus terusik. Suatu sore, saat Wahyu baru saja mengantar Rahmi pulang ke rumahnya, sebuah mobil tua berhenti mendadak di depan gerbang. Keluar dari mobil itu seorang pria yang tampak kuyuh dengan pakaian yang tidak terurus. Pria itu adalah Rudi, mantan suami Rahmi. "Rahmi, tunggu!" seru Rudi. Suaranya terdengar putus asa. Rahmi terdiam. Wajahnya yang cerah seketika berubah dingin dan mengeras. Ia memberi isyarat kepada Wahyu agar tetap diam di sampingnya. "Untuk apa kamu datang ke sini, Rudi?" tanya Rahmi. Nadanya datar dan menusuk. Rudi berjalan mendekat, mencoba bersikap memelas. "Aku datang untukmu, Rahmi. Aku tahu aku salah besar. Aku sudah hancur, Rahmi. Wanita yang dulu aku ikuti itu sudah pergi. Dia mengambil semua hartaku dan meninggalkan aku dalam kesulitan." "Oh iya, dan kamu pikir itu urusanku?" balas Rahmi sinis. "Itu akibat dari pengkhianatanmu, Rudi. Kamu yang memilih jalan itu." Rudi tidak mengindahkan nada Rahmi. Ia justru menatap rumah mewah Rahmi dan mobil Wahyu yang mahal. "Aku tahu kamu berhasil, Rahmi. Bisnismu hebat. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku bisa bantu mengurus bisnismu lagi. Aku janji tidak akan selingkuh lagi. Kita bisa balikan, sayang." Rahmi tertawa kecil, tawa yang terdengar pahit dan penuh kemenangan. Wahyu yang berdiri di samping Rahmi merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap diam dan mendukung Rahmi. Ia melihat betapa besar rasa sakit hati yang ditahan Rahmi selama ini. "Balikan," ulang Rahmi, menggeleng pelan.
Kamu pikir aku ini barang rongsokan yang bisa kamu ambil kembali setelah kamu bosan dengan yang baru? Jangan mimpi, Rudy. Rudy terkejut melihat penolakan Rahmi yang begitu tegas. Apalagi Rahmi mengucapkan itu di depan pria muda. Aku mencintaimu, Rahmi. Aku sudah menyesal. Rudy bersikeras. Rahmi menatap Rudy lurus-lurus, tatapan yang penuh keyakinan dan kebanggaan. Ini adalah momen pembuktian diri Rahmi, pemungkaman kepada pria yang pernah meremehkannya. Aku tidak butuh cintamu yang datang terlambat dan penuh kepalsuan. Hidupku sudah bahagia. Aku sudah menemukan orang yang jauh lebih baik, yang tidak menghancurkanku dan yang mencintaiku apa adanya. Siapa? Lelaki mana lagi yang kamu tarik untuk mendapatkan bisnismu? Rahmi senyum kemenangan, lalu menoleh dan menggenggam erat tangan Wahyu. Ia menarik Wahyu maju sedikit, menempatkannya tepat di depan Rudy. Kenalan Rudy, ini Wahyu. Dia calon suamiku. Aku akan menikah dengannya. Wahyu terperanjat, kaget bukan main karena pengakuan Rahmi yang mendadak itu. Ia dan Rahmi memang dekat, tetapi belum pernah membicarakan pernikahan sejelas itu. Namun melihat tatapan Rahmi yang penuh semangat, Wahyu memilih untuk tetap diam dan mendukung Rahmi. Rudy benar-benar terpukul. Matanya membesar melihat pria muda di depannya. Pria itu jauh lebih segar, lebih ganteng, dan jelas lebih muda. Kenyataan bahwa Rahmi, wanita yang dulu dianggap membosankan itu, kini menjadi pengusaha sukses dan bisa mendapatkan pria yang jauh lebih muda darinya, adalah pukulan telak yang menyakitkan. Kamu gila, Rahmi. Anak ini, dia jauh lebih muda darimu. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Seru Rudy, suaranya meninggi. Aku gila atau tidak itu urusanku. Yang jelas, dia yang aku pilih, bukan kamu. Pergi Rudy, dan jangan pernah injakan kakimu lagi di sini. Kamu sudah tidak punya tempat dalam hidupku. Tutup Rahmi sambil mendorong Wahyu masuk ke dalam gerbang. Rudy berdiri terpaku. Ia datang dengan harapan untuk mendapatkan kembali harta dan statusnya. Tetapi ia pulang dengan rasa sakit hati, dikalahkan oleh seorang pria muda yang usianya 20 tahun lebih muda darinya. Setelah Rudy pergi dengan langkah gontai, suasana di depan rumah Rahmi menjadi hening. Wahyu dan Rahmi masuk ke dalam, tetapi ketegangan masih terasa. Wahyu membalikan badan, menatap Rahmi dengan tatapan penuh tanya dan sedikit kebingungan. Bu Rahmi, maaf, boleh saya tanya sesuatu? Wahyu memulai dengan hati-hati. Apa maksud dari ucapan ibu tadi? Saya tahu ibu hanya ingin mengusir Rudy, tapi soal pernikahan itu, Rahmi tersenyum kecil. Melepaskan cengkraman tangannya yang sempat ia gunakan untuk menggenggam Wahyu di depan Rudy. Ia berjalan ke sofa dan duduk santai. Kenapa Wahyu? Apa kamu kaget? Tante serius. Jawab Rahmi, nada suaranya sangat tenang dan meyakinkan. Wahyu benar-benar terkejut. Ia berjalan mendekati Rahmi dan duduk di hadapannya. Serius Bu Rahmi, saya kira itu hanya gertakan. Ujar Wahyu menggelengkan kepala. Kita memang sudah dekat Bu, tapi menikah. Ibu tahu, ini bukan perkara mudah. Usia kita berbeda jauh, dan ibu adalah seorang janda. Saya yakin ayah dan ibu saya akan sangat susah memberikan restu. Rahmi menghela napas. Tante tahu itu tidak mudah, Wahyu. Tapi kalau kita sudah punya perasaan, kenapa harus kita tahan? Soal restu itu urusan tante. Kalau kamu siap maju bersama tante, kita hadapi orang tuamu sama-sama. Tante akan buktikan bahwa tante pantas mendampingi putranya. Rahmi menatapnya dengan dalam. Keputusan ada di tanganmu, Wahyu. Mau menjalani hubungan ini selamanya di bawah meja atau kita resmikan dan buktikan pada semua orang bahwa cinta tidak mengenal usia dan status. Mendengar ketulusan dan tekad Rahmi, hati Wahyu luluh. Ia mencintai Rahmi dan ia lelah hidup dalam kerahasiaan. Saya terima Bu Rahmi, saya siap, tapi tolong jangan kaget kalau drama di rumah saya nanti akan panjang. Wahyu pasrah sambil tersenyum tipis. Dan benar saja, perjalanan mereka untuk mendapatkan restu sangat berliku. Ketika Wahyu membawa Rahmi bertemu dengan orang tuanya, reaksi yang didapatkan sangatlah keras. Orang tua Wahyu menentang habis-habisan. Kamu sudah gila, Wahyu. Itu sudah seperti ibumu. Cari wanita yang seumuran denganmu. Bagaimana nanti pandangan tetangga? Ayah Wahyu marah besar. Ibu Wahyu juga ikut sedih. Nak, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami tidak meremehkan Ibu Rahmi, tapi kalian ini terlalu jauh perbedaannya. Rahmi tidak gentar. Ia menghadapi orang tua Wahyu dengan penuh hormat namun berwibawa. Rahmi menjelaskan keseriusannya
dan menunjukkan bahwa ia mampu memberikan masa depan yang stabil bagi Wahyu, bukan hanya secara materi, tetapi juga emosi. Drama dan penolakan itu berlangsung selama beberapa bulan. Rahmi tidak pernah menyerah. Ia terus meyakinkan, menunjukkan kesabaran dan kematangan pribadinya. Akhirnya melihat ketulusan Rahmi dan menyadari bahwa hati Wahyu sudah mantap, orang tua Wahyu luluh dan memberikan restu. Mereka pun menikah. Pernikahan itu diadakan secara sederhana namun elegan, membuktikan bahwa cinta mereka sah dan direstui. Bagi Wahyu, ia mendapatkan pasangan hidup yang ia cintai. Bagi Rahmi, ia mendapatkan suami muda yang ia dambakan. Namun, di luar kebahagiaan itu, pernikahan ini memiliki makna yang jauh lebih besar. Kabar pernikahan Rahmi dan Wahyu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga Rudi, mantan suaminya. Kejadian ini menjadi sebuah pembuktian diri yang sempurna bagi Rahmi. Dulu, Rudi meninggalkannya karena menganggap Rahmi membosankan dan tidak menarik. Lalu ia mengejar wanita lain yang lebih muda dan lebih seru. Kini Rudi mendapati kenyataan pahit. Wanita yang ia tinggalkan itu telah berhasil menjadi pengusaha sukses dengan bisnis yang menghasilkan omset ratusan juta setiap minggunya. Lebih dari itu, Rahmi membungkam semua keraguan dan pengkhianatan Rudi dengan tampil memukau, berhasil menikah dengan seorang pria yang usianya jauh lebih muda, lebih ganteng, dan lebih segar dibandingkan Rudi. Rahmi membuktikan bahwa kekayaan dan daya tarik sejati datang dari dalam dirinya, bukan dari validasi mantan suaminya. Kisah cinta ini pun berakhir manis sebagai simbol kemenangan Rahmi atas masa lalu yang pahit.